Dokter, ayah saya usia 65 tahun, tidak memiliki riwayat darah tinggi, tapi kenapa ya bisa tiba-tiba stroke? Dan bagaimana cara menghindari supaya kami tidak mengalami hal yang sama? Baik, para pemirsa sekalian, jadi kalau kita bicara stroke itu kan ada stroke karena hemorrhagic ataupun pecahnya pembuluh darah, dan stroke karena non-hemorrhagic. Non-hemorrhagic itu bukan karena pecah pembuluh darah, tapi karena sumbatan di dalam pembuluh darah gitu. Maka stroke yang hemorrhagic ini penyebab yang terbesar adalah karena darah tinggi ya, karena tekanan darah yang sangat tinggi, maka pembuluh darah yang otak tidak kuat nih, lama-lama dia pecah. Kalau pecah maka pecahnya ini akan menggenangi daerah di dalam otak yang kemudian itu menyebabkan menjadi stroke ataupun pada ekstremitas yang sebelah berkontra dengan yang di otak, maka dia akan mengalami masalah. Misalnya yang otak yang terserang kanan, maka yang mengalami stroke adalah yang kiri dan sebagainya gitu. Maka ini kalau pecah pembuluh darah disebut dengan stroke hemorrhagic ya, karena tensi yang tinggi biasanya. Yang kedua, stroke yang karena non hemorrhagic ataupun iskemik. Ini yang sangat sering terjadi gitu ya. Stroke iskemik ini penyebabnya cukup banyak. Bisa karena diabetes. Nah, ini banyak sekali orang-orang diabetes, dia tidak tinggi tekanan darahnya tapi stroke. Kenapa? Karena salah satu komplikasi diabetes adalah terjadi aterosklerosis. Aterosklerosis itu artinya ada penyumbatan pada pembuluh darah. Kalau penyumbatnya di dalam pembuluh darah yang ke arah otak, tentu darah yang ke arah otak tidak lancar. Maka akan tersumbat di situ, otak yang seharusnya dialiri darah tidak teraliri darah dengan sempurna. Maka terjadilah iskemik ataupun kematian jaringan otak gara-gara tidak mendapatkan asupan makanan yang cukup karena sumbatan. Kemudian yang kedua adalah karena vaskulitis pada orang-orang dengan autoimun misalnya. Maka sekarang banyak nih orang-orang usia muda yang dia tidak ada hipertensi, tidak ada diabetes, tapi tiba-tiba stroke. Ya, karena vaskulitis. Vaskulitis itu artinya apa? Ada peradangan pada pembuluh darah, sehingga pembuluh darah yang mestinya dia lancar karena lumenya lebar, menjadi sempit lumenya gara-gara ada radang pada pembuluh darah tersebut gitu. Maka ini pun akan menyumbat aliran darah sehingga menyebabkan tidak teraliri darah dengan sempurna daerah otak tersebut. Ini pun menyebabkan menjadi stroke gitu. Kemudian penyebab yang lain, misalnya karena antifosfolipid syndrome, adanya trombus. Ya, autoimun APS ini tidak menyebabkan vaskulitis, tapi menyebabkan trombus, adanya gumpalan-gumpalan di dalam pembuluh darah. Ini pun akan menyumbat pembuluh darah. Gitu. Kemudian penyebab-penyebab yang lain. Artinya bahwa tidak harus hipertensi, tidak harus tekanan darah tinggi. Ini bisa stroke dengan beberapa penyebab yang tadi saya sampaikan gitu. Diabetes, vaskulitis, APS, ataupun penyebab-penyebab yang lain yang tidak kita ketahui. Jadi penyebab stroke tidak hanya hipertensi, tetapi masih banyak penyebab-penyebab yang lain yang mungkin menyebabkan stroke. Maka bagaimana cara menghindarinya? Tentu yang pertama kita harus jaga pola hidup dan pola makan kalau kita masih muda nih ya. Jaga pola hidupnya bagaimana? Tidak boleh terlalu stres, panik, cemas, kemerungsung, terlalu lelah, terlalu beban pikiran tinggi. Hidup harus olahraga dengan teratur, ya. Ini yang sangat penting. Kemudian yang kedua, pola makan. Makanlah sesehat mungkin, sealamiah mungkin gitu. Tidak makan makanan yang banyak zat pengawetnya misalnya, ya. Makan makanan pewarna, zat-zat kimia sebaiknya dihindari. Jadi makan sealamiah mungkin dan makan secukupnya, tidak boleh berlebihan. Karena makan yang berlebihan itu akan menaikkan trigliserid, LDL misalnya, kolesterol, gula darah, asam urat dan lain sebagainya. Karena semua yang tadi saya sebutkan ini akan potensi menyebabkan sumbatan pada pembuluh darah sehingga terjadi stroke karena iskemik ataupun karena sumbatan gitu. Maka yang bisa dilakukan gitu ya. Kalau sudah terjadi stroke maka harus dicari penyebabnya apa dan disembuhkan penyebabnya, baru kemudian kita memulihkan stroke-nya tersebut gitu.